Kita ke bab berikutnya, bab 61, menjadi bawahan. Maksudnya menjadi bawahan adalah berani menopang ke atas. Jadi bab ini Lao Tzu beliau menyampaikan negara besar bagaikan laut yang paling bawah menerima menampung seluruh aliran air. Air dari seluruh penjuru sungai itu akan berkumpul mengalir ke bawah dan paling bawah, dan kemudian yang paling bawah, laut yang paling bawah itu akan menjadi tempat bermuaranya air. Demikian Lao Tzu menyampaikan bahwa negara besar bagaikan laut yang bisa menjadi tempat untuk menampung bermuara dari seluruh penjuru. Negara besar adalah negara yang mempengaruhi dunia, mengatur dunia, karena setiap keputusan, kebijaksanaan yang diambil itu akan mempengaruhi orang banyak. Karenanya itu negara besar tidak boleh sewenang-wenang dan arogan. Dia harus bisa berlapang dada seperti laut yang begitu luas yang bisa menampung seluruh aliran air dan kemudian menerima dan menjaganya. Karenanya itu dikatakan tempat berkumpulnya seluruh aliran air. Adalah induk feminim dari dunia. Apa yang dimaksud Lao Tzu dengan induk feminim? Induk feminim ini adalah polo miao tsuhui kita, kearifan kita. Jadi Lao Tzu beliau itu sangat menekankan kepada karakter dari keibuan. Karena seorang ibu sebenarnya adalah karakter yang luar biasa. Seorang ibu itu lembut, penyayang, dan boleh dibilang adalah tabah, tegar dan tabah. Jadi karakter feminim di dunia ini adalah karakter yang penting, yang sangat disarankan dan sangat selalu disinggung oleh Lao Tzu beliau. Wanita selalu bisa memenangkan pria dengan kelembutan. Wanita itu orang bilang adalah makhluk yang lemah, tetapi lemah tidak berarti bahwa dia bisa mudah dikalahkan ataupun mudah menjadi mudah untuk menjadi gagal. Wanita itu sebenarnya memang dilahirkan punya kapasitas dalam berperilaku lembut dan berwawasan yang luas. Maksudnya mempunyai kelapangan yang luas, mempunyai kelembutan yang bisa menenangkan kaum pria, yaitu yang maskulin. Umumnya kalau kaum pria itu karena memang maskulin itu lebih berprinsip, ambisi, dan lebih mudah timbul pikiran sesaat yang spontanitas. Pada saat yang demikian, kaum wanita biasanya bisa menenteramkan. Karenanya itu diumpamakan seperti apa? Seperti lidah dan gigi. Sesungguhnya lidah yang lembut itu jauh lebih umurnya lebih panjang daripada gigi yang keras dan kaku. Menggunakan kelembutan sebagai kekuatan dasar. Apabila yang sesuai dengan Tao adalah tidak menyakiti, yang sesuai dengan Tao adalah uwei, tidak berambisi berlebihan, tidak menonjolkan diri secara berlebihan, tetapi bisa mengambil jalan tengah. Jalan tengah ini adalah kearifan sejati kita. Orang yang bisa demikian, barulah dia bisa mendapatkan hormat dari orang banyak dan disegani oleh orang banyak. Demikian satu negara yang besar, dia harus mendapatkan hati dari rakyatnya. Dia harus mendapatkan hormat dari orang banyak. Baru orang banyak bisa mendukung dengan setulus hati.
Apabila negara besar tidak melakukan demikian, tetapi bersikap arogan dan sewenang-wenang, maka walaupun negara kecil memberikan dukungan, walaupun masyarakat, walaupun dunia terpaksa memberikan dukungan, itu pun sifatnya hanya sebentar saja. Karena pasti akan dijatuhkan dan pasti akan disingkirkan juga. Kemudian karena itu, bila negara besar merendah kepada negara kecil, maka bisa menguasai negara kecil. Maksudnya negara besar adalah pemimpin besar. Seorang pemimpin yang mengerti untuk mengayomi kepentingan orang banyak, maka dia harus bisa rendah hati dan lapang dada. Dia harus mengutamakan apa yang terbaik pada orang banyak, bukan prinsip pribadi dia. Jangankan tentang negara besar ataupun kepemimpinan besar. Misalnya saja di dalam satu rumah tangga saja. Apabila seorang ayah arogan dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain, walaupun anak-anak ataupun istri bisa menurut, tetapi dalam hati mereka tidak ada keikhlasan. Lalu kalau tidak ada keikhlasan, maka tidak akan ada upaya yang sungguh-sungguh dan tidak akan ada kemajuan, hanya akan mendapatkan kemunduran. Karenanya itu negara besar sama pada prinsip ini. Negara besar bisa rendah hati. Dengan bisa merendah hati, dia baru bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh negara kecil. Bagaimana caranya mendukung negara kecil, membantu negara kecil berkembang. Bagaimana mempelajari dan mencoba memberikan bantuan perlindungan kepada negara kecil. Kalau negara kecil merendah kepada negara besar, maka bisa mendapatkan perlindungan negara besar. Dimisalkan apabila negara besar adalah negara yang sudah sesuai dengan Tao, tetapi negara kecil masih arogan, maka sebenarnya itu tidak ada gunanya. Ketika misalnya dalam satu rumah tangga ayahnya itu sudah baik, ayahnya itu adalah ayah yang baik dan benar, tetapi anaknya yang tidak baik atau istrinya yang tidak baik, masih arogan, masih nggak mau dengar, mau seenak-enaknya sendiri. Bila negara kecil seperti itu tidak bisa merendah pada negara besar, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari sikap yang dia lakukan. Karena kalau dia bisa merendah pada negara besar, sebenarnya tidak akan ada ruginya juga. Karena negara besar juga nggak bakalan mau untuk menguasai negara kecil. Kenapa tidak mau? Karena negara besar sudah besar. Dia sudah memang berkuasa. Jadi tidak ada gunanya ambisi dia untuk merebut kekuasaan dari negara kecil dengan cara memaksa. Kalau negara kecil bisa merendah hati pada negara besar, justru negara besar bisa memberikan perlindungan kepada negara kecil. Yang satu merendah bisa menguasai, maksudnya negara besar, ataupun misalnya kita sebagai seorang pemimpin, ataupun kita sebagai kepala rumah tangga, kita bisa merendah hati, dan dengan kelapangan hati, pasti kita akan bisa menguasai. Yang dimaksud dengan menguasai adalah mendapatkan hormat, mendapatkan hati, ite-furen, dengan keluhuran kita memberikan yang terbaik kepada orang, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada umat-umat di wihara, maka kita akan dihormati. Dengan dihormati, dengan didukung, dengan dipatuhi, maka berarti sudah bisa menguasai. Karenanya itu dikatakan negara besar merendah bisa menguasai. Nggak usah susah-susah berperang, nggak usah susah-susah berstrategi, tidak perlu susah-susah untuk membuat aturan-aturan yang berlebihan ataupun cara-cara yang mengintimidasi, tidak perlu semua itu. Kemudian yang satunya negara kecil bisa merelakan untuk dikuasai. Karena apa? Dia juga merendah.
karena merasa mendapatkan manfaat, mendapatkan perlindungan, karena negara besar bisa membantunya lebih maju secara ekonomi, secara apapun, secara segala bidang akan membantunya lebih maju, secara teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Karenanya itu negara kecil pun wajib merendahkan hati dan kemudian ikhlas untuk dibimbing dan dikuasai. Negara besar hanya ingin mendukung dan melindungi masyarakat. Tujuan dari negara besar itu hanya ingin mengayomi. Apabila demikian berarti sesuai Tao. Tetapi apabila tujuan dari negara besar adalah untuk mengambil keuntungan dari negara kecil, maka negara kecil pasti tidak akan patuh. Tetapi negara besar yang sesuai dengan Tao, dia hanya bertujuan untuk mendukung dan melindungi. Tidak ada ambisi untuk menguasai. Jadi sama seperti di dalam rumah tangga, kepala keluarga, sebenarnya kita katakan kadang-kadang anak itu tidak menurut kepada orang tua. Dia bilang orang tua banyak maunya. Tetapi sebenarnya orang tua ini mungkin harus introspeksi diri. Kenapa? Ketika anak tidak nurut, mungkin karena anak merasa terlalu diintimidasi. Atau orang tua terlalu arogan. Atau sebagai orang tua kita menganggap anak seperti properti. Yang harusnya dilakukan oleh seorang tua, ya, harusnya mendukung, melindungi. Sama seperti negara besar yang hanya ingin mendukung dan melindungi. Manusia itu semua harus berkembang atas kemauannya sendiri. Setiap orang dimanapun dia berada di dunia ini, dia membawa karma masing-masing. Dia membawa cara hidupnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk merubah seseorang, bahkan itu adalah anak kita sekalipun. Karenanya itu kita hanya bisa mendukung dan melindungi. Mendukung artinya ketika ada kewajiban kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Ketika ada penderitaan atau kesalahan yang dilakukan, kita melindungi dengan tulus. Begitu yang dilakukan negara besar kepada negara kecil, maka negara kecil juga hanya ingin bersama-sama negara besar untuk melayani masyarakat. Maka negara kecil tidak keberatan, bahkan dia bisa bersyukur kepada negara besar. Jadi dalam rumah tangga juga sama, kita mengharapkan orang lain, mengharapkan keluarga, anak-anak kita bisa bersyukur, bisa kangen. Kita juga kangen ada mereka juga kangen ada kita, sama-sama merendah. Jadi di dalam kehidupan yang pusyang kangen itu baru ada makna kebahagiaan yang sebenarnya. Begitu juga di wihara. Apalagi di wihara. Di wihara kita tidak boleh ada keinginan untuk menguasai, tidak ada keinginan untuk arogansi, merasa dirinya paling tinggi, paling pintar, paling benar. Apabila ada yang demikian, maka itu boleh dikatakan tidak sesuai dengan Tao dan tidak akan berhasil. Karena di wihara itu apalagi dilihat oleh para suci dan para Buddha setiap menit, setiap detik. Bahkan kita mikir aja para suci, para Buddha mendengar di sana dan memahami dan mengetahui. Kalau mau mendapat dukungan, mau mendapat perlindungan dari firman sejati, maka kita harus melaksanakan sesuai nurani kita, tidak menyimpang dari nurani kita. Mau untuk merendah hati, kalau sudah bagus belajar lebih bagus lagi. Kalau sudah baik belajar lebih baik lagi. Hanya bisa melulu untuk introspeksi ke dalam diri kita, tidak menuntut keluar dan tidak mengacaukan keadaan. Para bijaksana, kemudian Lao Tzu menutupnya dengan mengatakan bahwa yang satu merendah bisa menguasai, yang lainnya merendah untuk dikuasai. Jadi inilah memang sudah jalan kehidupan di dunia ini kan begitu. Yang kuat membantu yang lemah. Yang lemah baru bisa menjadi kuat. Kemudian negara besar hanya ingin mendukung dan melindungi masyarakat, negara kecil hanya ingin bersama melayani masyarakat. Kedua pihak mencapai keinginan masing-masing.
Maka kalau ingin berkuasa, kalau ingin berhasil, yang harus dilakukan adalah merendah. Merendah ini artinya adalah tidak arogan, tidak mentang-mentang, kembali kepada kapasitas sejati kita, kearifan sejati kita. Apabila ada yang tidak jelas, ada yang tidak sempurna disampaikan, mohon Laumut Sute Wanjian Pusata Tetapi mohon Tianansi para pandita memaafkan dan memberikan petunjuk. Mohon para bijaksana sekalian memakluminya. Sisi Koi Chen